Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardhiko Ramos. Sekali lagi kabar gembira bagi sahabat-sahabat yang belum lulus ataupun belum bisa mendapatkan penempatan di PPK 2022, entah itu prioritas 1, 2, 3 maupun peserta umum. Hal ini langsung disampaikan dari salah satu BKPSDM di Provinsi Jawa Timur terkait dengan mekanisme ataupun estimasi jadwal pelaksanaan PPK ataupun CPNS di tahun 2023. Berikut untuk ulasan lengkapnya. Karena asumsinya sebelum kita merevisi Permenpan itu, dia posisinya katanya tidak memiliki kompetensi. Sekarang kita balik. Ini argumentasi saya yang saya gak bangun. Jangan-jangan pelaksana juga bisa P3K, gitu ya. Bagi jabatan pelaksana yang memang butuh kompetensi tertentu. Semuanya butuh. Administrasi perkantoran butuh juga dong kompetensi di bidang administrasi perkantoran. Ada ilmunya tentang administrasi perkantoran. Nah, jangan-jangan seperti itu. Nah, oleh sebab itu kita minta untuk memetakan pada saat itu, walaupun pemetaan itu jadinya dengan surat kita itu disalahartikan bahwa seolah-olah yang 2,3 juta itu akan tadi diangkat menjadi ASN atau P3K, ya, P3K. Nah, oleh sebab itu, pada saat itu sebetulnya prinsipnya dari proses ini adalah bagaimana kita melakukan pendataan terhadap jumlah dan potensinya. Oh, ternyata setelah kita peta, kita sudah punya sekarang petanya, ya. Kemarin kita juga sudah ngirim surat ke BKN supaya Bu Kaban, apakah ini yang SPTJM-nya yang belum gitu, nanti itu mohon bisa dilengkapi. Karena itu nanti kita akan ambil kebijakan ke depan bagi yang punya SPTJM. Ya. Kita kemarin sudah kirim surat juga kepala BPKP supaya melakukan validasi, ya. Juga sudah kirim surat ke BKN untuk bisa memprotes yang sudah punya itu. Nah, pandangan-pandangan itu juga sudah kita pahami. Ada yang kita masih dibutuhkan, ada juga yang enggak. Ada juga yang minta langsung diangkat menjadi P3K dan sebagainya. Karena kami sudah melakukan seleksi dengan ini. Ada yang mengusulkan juga range gajinya dirubah dan sebagainya. Nah, ini yang penting prinsip dasarnya Bapak Ibu sekalian dalam penyelesaian tenaga non-ASN. Pertama, kita hindari PHK massal. Ya, karena mereka sudah bekerja. Nggak boleh juga mereka itu ujuk-ujuk diberhentikan. Oh, pasti pelayanan publik juga akan terganggu, ya. Kemudian jangan pula ini akan membebani negara, ya, pembengkakan anggaran dan sebagainya. Dan yang ketiga, setelah sesuai amat perundang-undang itu tidak lagi ada istilah tenaga non ASN. Jadi kita ada yang bilang, Pak kami nggak punya duit, Pak kami dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu yang paling penting apa bagi teman-teman saya bilang, ya, yang pertama kejelasan status dan jenis kepegawaian tenaga non ASN ini. Jadi yang pertama statusnya dua. Berarti PNS dan P3 tidak boleh ada lagi tenaga non ASN kecuali dia menjadi statusnya pegawai dengan perjanjian kerja. Itu yang poin pertama. Kemudian yang kedua, Pak saya ngangkat P3K tapi duitnya saya nggak ada. Kalau mengikut ke Perpres 98. Tapi di Jawa Timur sebaliknya, Pak kami nggak mau ikut Perpres 98, kami mau sendiri karena kami lebih besar. Ya, jadi di sini ada yang mata air, ada juga yang air mata kan gitu ya. Nah, nanti di sini pun kita lihat fleksibilitasnya sampaikan Bu Yuyun itu betul. Jadi kami sudah banyak mendengar. Ini saya ada 4 yang kita catat ya. Jadi statusnya ini harus jelas. Pak kami pembayarannya nih ada yang lebih, ada yang kurang. Kalau yang kurang jangan kurang-kurang banget. Ini ada yang kurang 300.000, 500.000 dan sebagainya. Saya sebetulnya sudah ada formulanya, tapi karena ini kami harus bahas besok dengan DPR dan APPS Ibu, Apkasi dan saya belum bisa sampaikan gitu ya. Tapi yang jelas ini prinsip dasar yang pertama itu terkait dengan status, yang kedua kemampuan. Kemudian yang ketiga, Pak rekrutmennya jangan kayak mereka dong. Kalau kami diakui ya. Ini jamnya mau gimana nih ya? Itu satu. Ya, tes. Itu ya. Biasanya panitia gitu Pak, kalau waktunya mau habis, mic lah rusak ya, habis baterai lah, mati lampu ya gitu. Biasa. Iya, kadang-kadang itu karena dia P3K gitu ya. Kemudian mekanisme rekrutmennya gitu ya, untuk
kira-kira seperti apa. Apa kok itu guru bisa, kami guru aja yang kita kasih peluang, masih ada masalah ya Mas Dian ya. Gitu ya. Kemudian ketiga Pak, kami ini ke jabatan fungsional nggak masuk, ke sini nggak masuk. Sementara saya tuh masuknya pelaksana nggak bisa, kan itu juga aspirasi juga. Ya harus kita dengar. Jadi kedudukannya, Pak, kami ada yang di BLU loh, ada yang di Blood, ada yang di LPP, ada yang ini kami masuk apa enggak ya? Nah itulah yang jadi pemikiran kita. Karena kenapa? Ini kalau dibayar APBN, APBD juga teriak nih Mas Dian, Kementerian Keuangan, kan gitu ya. Sementara kami sekarang ini udah dibayar Pak, kami sendiri kok Pak. Ya kenapa sih diganggu-ganggu gitu? Kan persoalan status doang kan gitu ya. Ini kan persoalan regulasi nanti yang harus kita lakukan. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu, teman-teman sekalian, dari beberapa hasil rapat itu, ya kalau diangkat seluruhnya menjadi ASN, juga pasti akan berat. Tapi kalau diberhentikan juga nggak mungkin. Ya. Diangkat sesuai prioritas, yang mungkin aja. Atau konsepnya yang kita ubah. Itu loh Bapak Ibu sekalian. Atau konsepnya yang kita ubah. Dari yang 4 tadi, ada yang menawarkan gig ekonomi, ada macam-macam lah gitu ya. Atau konsepnya yang kita ubah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dengan demikian nanti kita akan menemukan formula. Nah, oleh sebab itu tadi Bu Kaban dari kemarin sudah diskusi dengan saya juga akan memberikan masukan-masukan dari konsep yang sudah kita siapkan. Dan mungkin hari masukan ini kami nanti akan masukkan ke konsepnya Pak, tanggal 21 ketemu dengan DPR, kemudian besok itu dengan APPSI, APKASI dan APKASI kita ketemu. Nah itu konsep saya lah nanti yang akan digunakan untuk itu. Nah sambil berjalan saat ini maka kita pun sudah menyampaikan surat ke teman-teman untuk prinsip kebutuhan di tahun 2023 supaya tidak terlambat seperti kemarin. Dan nanti kami akan mengambil sampling untuk pengadaan secara fleksibel. Ya, tapi kami akan pilot project dulu. Nah, ini akan bagus Bu, misalnya kebutuhan Ibu di bulan Maret, tes aja di bulan Maret. Ya, karena butuhnya bulan Maret. Kalau sekarang nggak butuhnya Maret, tesnya nanti di Oktober kan gitu ya. Padahal Ibu butuhnya ini sekarang. Tapi ini harus kaitan juga nanti dengan penganggarannya, tempat Pak Dian ya. Jadi artinya ini nanti kita akan pilot project dulu karena ini jadi prioritas nasional. Di tempat saya itu jadi PN itu ya dengan teman-teman BKN Bu untuk fleksibilitas gitu ya. Jadi kita tidak lagi ritual pengadaan ASN itu bareng-bareng ya kayak orang hajatan gitu ya. Tapi nanti secara fleksibilitasnya itu nanti juga perlu juga kita lakukan. Dan guru dan tenaga kesehatan itu masih jadi PR kita. Ya. Kemarin aja yang 3034 itu sementara karena bahasanya pembatalan jadi rame. Kan gitu ya. Seolah-olah dia hapuslah status P1-nya padahal enggak. P1 itu kan bukan lulus, tapi memenuhi nilai ambang batas. Jadi dia enggak. Nah, oleh sebab itu kita masih punya 62.000 Mas Dian yang harus kita selesaikan. Nah, 62.000 ini mudah-mudahan ya minimal ya kita selesai 80%-nya, 60%-nya sudah alhamdulillah tuh ya gitu ya. Kemudian juga nanti Bapak Ibu sekalian, jabatan-jabatan pelaksana misalnya nanti yang kita masukkan untuk yang pusat ASN itu tetap sudah menggunakan Permenpan 45 ya, bukan lagi menggunakan Permenpan 41. Kita mengadakan untuk PNS pun itu dilakukan secara terbatas ya, secara terbatas. Jadi hanya yang tertentu saja. Mungkin nanti kita akan lihat dari perkembangannya yang ada saat ini. Termasuk kalau yang P3K mohon dilihat juga nanti dari Kepmen kita yang baru yang 158 tahun 2023 tentang jenis jabatan yang bisa diisi oleh JF pengganti Kemenpan 76 ya 2022. Nah harapannya Bapak Ibu arahnya nanti sudah ke sana gitu ya. Dan kami juga kan nanti kalau telat gitu kasihan juga teman-teman BKN dalam menetapkan formasi. Makanya kita kunci nanti mudah-mudahan aplikasi ke-informasi ini sampai 30 April 2023. Nah harapannya termasuk kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi ya. Dan apabila tidak menyampaikan ya kami anggap dia tidak akan melaksanakan pengadaan ASN di tahun 2023. Karena nanti kasihan bagi teman-teman yang butuh sekali, dia sudah mempersiapkan dan sebagainya gitu ya. Nah ini juga
jadwal dan sebagainya supaya kita bisa selesai tepat waktu di tahun 2023 ini, tidak seperti kemarin. Jadi saya masuk ke perencanaan pengadaan itu sudah berjalan tuh semuanya, wah udah pabuliwat lah gitu ya. Kemudian makanya ini melewati tahun anggaran kita nih ya untuk tahun 2022 ini. Tapi yang penting bisa kita selesaikanlah seluruh proses yang sudah kita lakukan ini. Nah ini barangkali Bu Kaban dan teman-teman sekalian beberapa hal sekilas dari proses yang akan kita lakukan ya untuk proses pengadaan ASN di tahun 2022 ini, 2023, termasuk barangkali kaitan dengan mekanisme untuk penyelesaian tenaga non-ASN. Jadi Bapak Ibu tenang karena ini komitmen pemerintah juga ya, jangan sampai dirugikan, tapi juga tadi ya tidak ada PHK massal, tidak ada pembekakan anggaran dan sebagainya. Nanti kalau ada misalnya PPPK di unit BLU dan sebagainya, nanti nggak bisa lagi mereka mengangkat rumah sakit secara otomatis dengan sendirinya tanpa sepengetahuan BKD. Bapak Ibu BKD orang yang angkat di rumah sakit, di puskes dan di blood itu, Bapak Ibu harus kunci nanti formasinya, baru Menpan akan memberikan. Ya, dan rencananya yang lebih tahu formasinya di sana itu, kebutuhannya itu Bapak Ibu tetapkan dengan SK-nya. Nah sampaikan ke kita, itulah yang akan kita kunci sebagai kuota di masing-masing ya. Termasuk tadi ada usulan mekanisme seleksinya dan sebagainya. Saya kira kalau untuk penyelesaian tenaga non-ASN ini kemungkinan kita juga akan mempertimbangkan ya. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Nanti Mas Suryo nanti masih di sini ya. Nanti saya izin ya Bu ya untuk ke bandara karena saya pagi itu harus